Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 20170510116 dari kelas C. Saya akan membahas materi kuliah teori bahasa dan automata sebagai tugas ke-12, yaitu tentang pushdown automata atau PDA. Yang pertama mengenai definisi dari PDA, pushdown automata atau PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu string akan diterima ataupun tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Selanjutnya, karakteristik dari PDA. Yang pertama lebih kuat dari FSM atau Finite State Machine. Lalu, Finite State Machine memiliki memori yang sangat terbatas, tetapi pushdown automata memiliki lebih banyak memori. PDA itu merupakan Finite State Automata ditambah dengan stack, dan sebuah pushdown automata memiliki 3 komponen, yaitu pita masukan, unit kontrol terbatas, dan stack dengan ukuran tak terbatas. Berikutnya mengenai stack. Stack adalah cara mengatur satu elemen di atas yang lain. Operasi dasar dari stack, yaitu push, merupakan penambahan elemen baru di bagian atas tumpukan, dan pop, yaitu penghapusan elemen teratas dari tumpukan. Lalu, bagaimana mekanisme cara kerja dari pushdown automata? Mekanisme PDA menggunakan mekanisme kerja memory stack, yaitu menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Selanjutnya, secara formal, pushdown automata dapat didefinisikan dalam 7 tuples, yaitu key yang menyatakan himpunan state, sigma menyatakan himpunan input, uppercase gamma menyatakan finite state alphabet, delta adalah fungsi transisi, Q0 adalah start state atau state awal, Z0 adalah start state symbol, dan F adalah himpunan final state atau state akhirnya. Kemudian, pushdown automata memiliki 2 jenis transisi, yaitu yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari step berikutnya dan simbol-simbol. Pergantian isi state dilakukan dengan operasi push dan pop. Lalu jenis transisi yang kedua adalah transisi epsilon. Transisi epsilon tidak melakukan pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara state tanpa membaca inputan. Berikut adalah contoh. Di sini kita akan membuat pushdown automata yang menerima bahasa ini, di mana 0 pangkat n dikali 1 pangkat n, sedemikian hingga n-nya lebih besar dari sama dengan 0. Di sini, karena ini sama-sama n, maka pangkat dari 0 dan 1 ini diharuskan sama. Misalnya 0-nya pangkat 1, maka 1-nya juga pangkat 1. 0-nya pangkat 2, 1-nya juga pangkat 2. Di sini kita ada 4 state dengan key 1 sebagai state awal dan key 4 sebagai final state-nya. Di sini total ada 4 state. Kemudian ini adalah transisinya. Selanjutnya kita tentukan string yang akan kita masukkan. Di sini kita coba string 00011. Kita akan mengecek apakah string ini diterima atau tidak oleh PDA ini. Yang pertama di sini stringnya 0. Maka di sini kita lihat key 1 adalah state awalnya. Dari key 1 ini dia ada epsilon yang berarti dia tidak menerima inputan. Di sini juga tidak ada elemen stack yang dihapus dan yang di-push adalah Z0.
maka di sini kita push Z0. Kemudian di sini kita lihat inputnya adalah 0. Maka dia lanjut ke key 2. Di sini input 0. Kemudian tidak ada elemen stack yang perlu dihapus karena di sini epsilon. Lalu kita perlu mempushkan 0 ke dalam stacknya. Jadi seperti ini kita push 0. Lalu di sini kita lihat 0 lagi. Berarti sama seperti tadi. Input 0, tidak perlu ada elemen stack yang dihapus atau di-pop, dan kita harus mempush 0. Selanjutnya ini 0 lagi, berarti sama. Input 0, kemudian tidak ada yang perlu di-pop, dan harus mempushkan 0 ke dalam stack-nya. Jadi di sini kita punya 3 0. Kemudian selanjutnya di sini 1, inputnya adalah 1, maka dia tidak di key 2 lagi, dia akan lanjut ke sini mengarah ke key 3. Inputnya adalah 1, dan kita perlu mempopkan atau menghapus elemen 0 jika elemen 0 ini berada di atas, bagian paling atas stack. Lalu kita tidak perlu mempushkan apapun karena di sini epsilon. Jadi di sini kita harus mempopkan 0. Sehingga 0-nya kita hapus menjadi seperti ini. Kemudian di sini 1 lagi, berarti inputnya 1, perlu menghapus atau mempop 0, lalu tidak perlu mempush apapun karena di sini epsilon. Kita pop 0 lagi, kita hapus 0-nya. Nah, kemudian di sini sudah tidak ada string lagi. Maka untuk menentukan apakah suatu string itu diterima oleh PDA atau tidak, dia harus sampai ke final state atau stack-nya di sini masih kosong. Di sini kita lihat stack-nya ini masih ada 2 elemen, sedangkan string-nya ini sudah tidak ada elemen string lagi yang perlu diinputkan. Kemudian dia juga belum mencapai final state karena kenapa? Untuk mencapai final state, dia harus kita mempopkan Z0 dengan syarat Z0 ini adalah elemen yang letaknya paling atas. Bisa dilihat di sini, Z0 bukan paling atas, melainkan 0, maka dia tidak bisa mengarah ke final state atau key 4 ini. Sehingga untuk string 0011 tidak diterima oleh PDA ini. Selanjutnya kita coba contoh lain. Di sini kita coba 0011 sebagai string masukannya. Di sini kita mulai dari key 1. Kita tidak perlu inputan dan tidak perlu melakukan pop elemen apapun, tetapi harus mempushkan Z0. Di sini kita push Z0 ke stack-nya. Selanjutnya ini ada input 0, maka lanjut ke key 2 ini, inputnya adalah 0, lalu tidak perlu ada elemen yang dihapus atau di-pop karena ini epsilon, dan perlu mempushkan atau menambahkan 0 ke dalam stack-nya. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu di sini 0 lagi, maka input 0 tidak perlu ada yang dihapus, lalu kita pushkan 0 lagi ke dalam stack-nya. Kemudian di sini 1, berarti yang transisi ini inputnya 1, perlu menghapus atau mempop elemen 0 jika elemen 0 ini merupakan elemen teratas stack. Sini kita push, kita pop, maksudnya 0-nya. Kita hapus menjadi seperti ini, dan kita tidak perlu mempushkan apapun karena di sininya epsilon. Selanjutnya di sini 1 lagi, berarti di sini kita bisa pakai yang ini juga. Inputnya adalah 1, dan kita perlu mempopkan 0 jika 0 ini adalah elemen teratas. Di sini 0-nya elemen teratas, maka kita pop atau kita hapus. Sehingga di sini di dalam stack-nya tinggal Z0. Lalu selanjutnya di sini kita lihat inputan string-nya sudah habis, sudah tidak ada masukan lagi maksudnya. Tetapi di sini masih ada satu elemen yaitu Z0. Kita lihat transisinya di sini, dia tidak perlu inputan apapun karena ini epsilon, tetapi
harus mempopkan atau menghapus Z0 jika Z0-nya adalah elemen teratas. Bisa kita lihat di sini Z0-nya adalah elemen teratas di stack ini. Maka di sini kita bisa mempopkan Z0 dan tidak perlu mempushkan apapun, sehingga akan mencapai ke key 4 atau final state-nya, dan tag juga elemennya sudah kosong atau tidak ada elemen lagi, sehingga string yang ini bisa diterima oleh pushdown automata ini. Baiklah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.